Balik lagi bersama saya Steve Patinama dan rekan saya Ibob Tarigan dalam Kudet Cameo News Update. Berita pertama datang dari Qatar versus Arab Saudi, di mana Qatar itu dituding oleh Arab Saudi membela kelompok-kelompok militan dan teroris seperti Al-Qaeda dan Ikhwanul Muslimin. Selain Arab Saudi, ada negara-negara lain yang ikut memboikot Qatar seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Libya, Bahrain, dan Maladewa. Nah, dengan diboikotnya Qatar ini, rekan Steve, banyak masyarakat yang langsung berbondong-bondong menyerbu supermarket. Karena rata-rata makanan yang ada di Qatar itu rata-rata impor dari negara luar. Betul sekali, rekan. Dan pada tahun 2022 nanti kan akan ada Piala Dunia juga ya di Qatar. Jadi ini sangat mempengaruhi pembangunan seluruh stadion dan juga suplai-suplai untuk memenuhi kebutuhan tahun 2022 nanti. Betul sekali. Berita selanjutnya datang dari dunia hiburan. Pada tanggal 2 Juni kemarin, diketemukan seorang wanita berjalan tanpa busana di apotek Roxy Mangga Besar. Ya. Dari dunia hiburan, Pak. Beritanya cewek tanpa busana belanja ke apotek. Hiburan sebelah mananya itu, Pak? Hiburan itu musik, film gitu. Polisi masih mencari tahu niat sebenarnya dari pelaku ini. Betul. Apakah dia seorang eksibiskah atau dia seorang lagi kalah taruhankah atau dia lagi challenge yang lagi sekarang marak banget vlog-vlog terus challenge kayak gitu kan bisa itu aja. Bahaya gitu. Sekali kalau diikutin oleh orang-orang ya. Atau dia pun memiliki gangguan mental mungkin. Betul gangguan sekali, kejiwaan. Makanya sekarang lagi ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dicek apakah dia menderita gangguan jiwa atau enggak. Coba nanti saya ke sana ya, saya lihat dia. Oke, tapi ini buat kalian para netizen ini yang menyebarluaskan video-video tersebut, hati-hati kena undang-undang lo pornografi. Iya, betul. Oke, berita selanjutnya ini datang dari dunia kriminal. Ini masih mengenai tindakan persekusi nih, Steve. Persekusi ini adalah tindakan mengintimidasi, menganiaya, dan mengerugikan seseorang secara lahir maupun batin. Pada hari Sabtu lalu, polisi berhasil menangkap 2 pelaku persekusi. Oke, kalau Anda merasa terpersekusi, ada hotline-nya. Hotline-nya ada di mana? Ada nanti grafisnya. Ada. Tapi menurut saya, Bung Ibob, saya sangat mendukung persekusi ini gitu loh. Karena ini bisa menaikkan derajat hidupnya orang banyak. Loh, kok bisa? Dia tinggal dijual atau dia bisa menggunakan alat itu jadinya untuk pekerjaannya dia gitu loh. Perkose! Perkose! Kita juga tidak boleh main hakim sendiri gitu. Iya. Karena masih banyak permainan yang lain gitu loh. Seperti? Main bola, main basket gitu loh. Nah, itu tadi adalah menurut pendapatan kita gitu ya. Pendapat. Karena ada juga yang itu katanya statusnya itu menjelek-jelekan ulama gitu. Tapi bagaimana juga ada juga yang menjelek-jelekan presiden juga bikin status Pancasila. Terus PBB, Pancasila lah dijelek-jelekin. Ada juga yang jelek-jelekin TNI, Polri gitu. Menjelek-jelekan bahkan Gus Dur yang juga jelas-jelas guru bangsa gitu ya. Dan apakah mereka juga harus melakukan tindakan persekusi yang sama? Akhirnya akan menjadi chaos kalau seperti itu ya. Berita selanjutnya tidak kalah menarik daripada berita-berita sebelumnya. Betul. Tapi sebelum kita lanjutkan kepada berikutnya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cameo News Update. Anda mau sehat? Minum terus Rindu Water. Berita selanjutnya, kami hendak berbela-sungkawa kepada para korban yang meninggal akibat aksi teroris yang terjadi belakangan ini di berbagai negara. Salah satunya kemarin terakhir itu dari Paris, sebelumnya di London, Manchester, bahkan Melbourne juga ya. Sampai akhirnya muncul foto seperti ini. Banyak sekali ya hashtagnya itu ya. Betul. Banyak kejadian-kejadian dengan dan bahkan sampai terakhir di Jakarta pun di Kampung Melayu terjadi juga yang menelan korban jiwa. Tapi saya pikir tolonglah para pengebom ini motifnya tuh harus jelas dulu gitu. Kenapa sampai dia bom itu pakai panci gitu. Mungkin dia pilih panci karena panci itu lucu stand up-nya ya. Panci, Pak. Dan jangan membawa permasalahan-permasalahan terorisme ini kepada sentimen agama. Betul. Karena teroris itu tidak punya agama. Betul. Dan kami mengecam dan kami membuat hashtag
kami tidak takut Betul atas sekali. apapun yang mereka lakukan. Iya, meskipun kita sudah membuat hashtag kami tidak takut, Iya. itu tidak cukup. Betul. Karena dengan hashtag saja tidak cukup. Betul. Harus dibantu dengan doa. Betul Dan sekali. juga doa pun harus disertai dengan tindakan kita. Betul. Untuk benar-benar berjaga-jaga untuk sekeliling kita. Ya, Seperti betul sekali itu. Bang Ibob. Berita selanjutnya datang dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada hari Senin lalu, MUI memberikan fatwa larangan dalam bermedia sosial. Jadi larangan ini muncul karena akhir-akhir ini media sosial sering menjadi ajang para pihak berkepentingan untuk memproduksi berita-berita hoax. Berarti para pengujar kebencian ini bisa mati. Aku tuh kalau begitu ya. Ada beberapa teman saya di Facebook yang tidak saya unfriend, Ya. tapi ada beberapa yang sudah saya unfriend gitu. Karena saya melihat postingan-postingan dia itu sudah tidak make sense. Betul sekali. Selalu memberitakan kebencian tentang pemerintah, Ya. terus selalu mempertanyakan, alih-alih mempertanyakan gitu, mempertanyakan berita yang sudah pasti hoax. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin kelompok gitu yang masih keluar negeri untuk menghindari hukum, sementara yang katanya pemimpin kelompok lain itu sudah dipenjara karena mengikuti hukum gitu. Nah, bagaimana ceritanya kalau begitu? Bagaimana? Oke, sampai ketemu di Berita Kudet minggu depan. Ya, Saya Steve Fatinama, saya Ibob Tarigan. pamit undur diri. Kemana? Ke samping, soalnya belakang mentok. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share berita ini.